Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Fitriana Latukau atau biasa dipanggil dengan Fitri. Saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 5. Kelompok 5. Siapa saja sih anggota dari kelompok 5? Oke, simak video berikut ini. Halo guys, pasti kalian udah tau kan nama gue. Kalau yang belum kenal, salam kenal ya. Gue Belvin Rizky, lekat Kompesi. Perkenalkan nama saya Gayatri Wagula. Perkenalkan nama saya Siti Rahmiati. Perkenalkan nama saya Hairia Kaplale. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas tentang definisi pankreas, struktur pankreas, fungsi pankreas, hormon pada pankreas, jenis-jenis penyakit pada pankreas, dan juga cara mencegah penyakit pada pankreas sendiri. Definisi pankreas. Jadi, pankreas adalah organ kelenjar yang memanjang pada dinding posterior abdomen, tepatnya ada di belakang lambung. Pankreas itu sendiri memiliki beberapa fungsi dalam sistem pencernaan. Pankreas dikelilingi oleh hati, limpa, kantung empedu, dan usus kecil. Separuh pankreas berada di antara limpa dan lambung, sedangkan bagian lainnya yang disebut kepala terhubung dengan bagian utama usus kecil, yaitu duodenum atau usus 12 jari. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pankreas. Struktur pankreas adalah 3 komponen utama, yaitu kepala pankreas, badan pankreas, serta juga ekor pankreas. Di sini teman-teman, kepala pankreas berada pada usus halus dan bagian paling terluas daripada pankreas. Kemudian badan pankreas adalah bagian yang paling terpenting daripada pankreas tersebut dan juga berada antara kepala pankreas dan juga ekor pankreas. Kemudian ekor pankreas berbentuk keruncing dan berada pada perut sebelah kiri. Kemudian bagian yang paling akhir daripada pankreas tersebut. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari pankreas. Fungsi pankreas. Fungsi pankreas sangatlah penting dalam sistem pencernaan dan metabolisme. Selain dapat memproduksi hormon, pankreas juga memiliki fungsi sebagai organ yang memproduksi enzim untuk menghancurkan dan mencerna makanan di dalam perut. Selanjutnya, fungsi pankreas terbagi menjadi 2, yaitu eksokrin dan endokrin. Fungsi eksokrin selain pankreas, kelenjar eksokrin juga terdapat di berbagai bagian tubuh, seperti kelenjar air liur di dalam mulut, kelenjar keringat di kulit, dan kelenjar eksokrin di usus dan lambung. Selanjutnya, fungsi endokrin. Endokrin adalah kelenjar yang menyalurkan zat tertentu ke dalam peredaran darah. Kelenjar endokrin pada pankreas adalah untuk menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang hormon apa saja yang dihasilkan oleh pankreas. Jadi, sebagai kelenjar endokrin, pankreas menghasilkan hormon-hormon sebagai berikut, yaitu hormon insulin, glukagon, somatostatin, dan propeptida. Hormon-hormon endokrin ini umumnya mengatur keseimbangan kadar gula dalam tubuh. Yang pertama, hormon insulin. Hormon insulin merupakan propeptida yang terdiri dari 2 rantai, yaitu rantai A dan rantai B. Rantai A terdiri dari 21 asam amino, rantai B terdiri dari 30 asam amino. Insulin berperan penting dalam regulasi kadar gula darah. Hormon insulin yang diproduksi oleh tubuh dikenal juga dengan sebutan insulin endogen. Insulin berperan dalam menurunkan kadar gula darah, yaitu dengan cara yang pertama, mempercepat transportasi glukosa dari darah ke dalam sel, khususnya serabut otot rangka. Yang kedua, mempercepat perubahan glukosa menjadi glukogen. Dan yang ketiga, menstimulasi perubahan glukosa atau zat gizi lainnya ke dalam asam lemak, atau bisa disebut lipogenesis. Hormon yang kedua yaitu hormon glukagon. Hormon glukagon melewati proses sintensitasnya yang artinya molekul glukagon berasal dari prohormon. Gen glukagon selain di pankreas juga terdapat di otak dan sel di sistem pencernaan. Glukagon beredar di plasma dalam bentuk bebas, tidak terikat dengan protein pengangkut. Yang ketiga, hormon somatostatin. Hormon somatostatin merupakan entitas siklis distensi sebagai prohormon.
Prohormon tersebut mula-mula diproses menjadi 28 asam amino dan akhirnya menjadi 14 asam amino. Stematostatin berperan penting dalam menghambat sekresi pertumbuhan hormon. Contohnya, seperti menghalangi kerja glukagon untuk lipolisis saat kondisi insulin rendah. Yang kedua, mengurangi pengangkatan nutreun dari traktus ke dalam siklus darah. Hormon ini memperpanjang waktu pengosongan lambung. Hormon yang keempat yaitu hormon polipeptida. Hormon polipeptida merupakan suatu peptida dengan 36 asam amino, diproduksi oleh sel pankreas. Sekresinya ditingkatkan oleh konsumsi protein, olahraga, serta hipoglikemia. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit pada pankreas. Penyakit pada pankreas, apakah teman-teman tahu apa saja penyakit-penyakit yang bisa terjadi akibat gangguan pankreas? Jadi teman-teman, pankreas yang sehat akan memproduksi enzim dan hormon dalam jumlah dan waktu yang tepat jika kita makan. Namun, jika fungsi pankreas terganggu, kelenjar ini tidak akan mampu memproduksi enzim pencernaan atau hormon insulin secara optimal. Hal ini bisa menimbulkan penyakit tertentu seperti intoleransi makanan dan diabetes. Gangguan pada pankreas bisa menimbulkan beberapa gejala seperti berkurangnya nafsu makan, penurunan berat badan, tinja berlemak, mual, muntah, dan diare. Oke teman-teman, berikut adalah beberapa jenis-jenis gangguan atau penyakit bisa terjadi ketika pankreas terganggu. Yang pertama yaitu diabetes tipe 1 dan 2. Apa saja sih penyebab diabetes tipe 1 dan 2? Jadi, pada diabetes tipe 2, tubuh tidak menggunakan insulin. Sebagaimana yang seharusnya akibat resistensi insulin sehingga kadar gula darah naik dan sulit terkontrol. Sementara itu, diabetes tipe 1 terjadi sistem imunitas tubuh justru menyerang sel-sel pankreas normal dan sehat yang menghasilkan insulin. Akibatnya insulin tidak dapat terbentuk dan tubuh akan kesulitan mengontrol gula darah. Yang kedua yaitu pankreatitis. Apa sih pankreatitis? Pankreatitis merupakan penyakit yang terjadi ketika pankreas meradang dan rusak sehingga tidak berfungsi dengan baik. Penyebab utama dari penyakit ini masih belum diketahui, tapi umumnya lebih berisiko terjadi pada pasien yang mengalami batu empedu atau sering mengonsumsi alkohol. Jadi teman-teman jangan lagi mengonsumsi alkohol. Yang ketiga yaitu fibrosis kistik. Apa ya penyebab fibrosis kistik? Penyakit fibrosis kistik atau kistik fibrosis disebabkan oleh adanya gangguan genetik yang menimbulkan kelainan pada pankreas dan paru-paru. Kondisi ini bisa menyebabkan masalah pencernaan, gangguan pernapasan, serta meningkatkan risiko terjadinya diabetes. Yang keempat yaitu pankreas, kanker pankreas. Kanker pankreas merupakan penyakit yang diam-diam mematikan. Kenapa ya? Jadi teman-teman, karena gejala awalnya tidak jelas, sebagian besar pasien kanker pankreas bahkan tidak mengalami gejala apapun, sehingga penyakit ini seringkali terdeteksi ketika sudah memasuki stadium lanjut atau sudah lebih parah. Wow. Yang kelima yaitu pseudokista pankreas. Rongga berisi cairan yang disebut dengan pseudokista dapat terbentuk setelah terjadinya pankreatitis. Pseudokista pankreas dapat diatasi dengan pembedahan, tapi terkadang juga bisa sembuh dengan sendirinya. Wow, kabar baik banget ya. Yang keenam yaitu tumor islet pankreas dan pembesar pankreas. Gangguan lainnya pada pankreas adalah tumor sel islet pankreas, yaitu kondisi yang menyebabkan produksi hormon meningkat tajam serta pembesaran pankreas, baik yang tidak mengganggu fungsi pankreas sehingga tidak diperlukan penanganan maupun akibat suatu penyakit yang membutuhkan pengobatan. Sekian dan terima kasih.
penyakit pada pankreas. Seperti yang kita ketahui, saat pankreas bengkak dan meradang, organ yang satu ini tak lagi bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Akibatnya tubuh akan mengalami berbagai masalah seperti kesulitan mencerna makanan karena insulin yang tidak bekerja maksimal. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara-cara mencegah penyakit pada pankreas, yaitu 1, kita harus membatasi konsumsi alkohol. Nah, agar terhindar dari pankreatitis, jangan lagi minum alkohol secara berlebihan karena akan membawa pengaruh buruk bagi pankreas kita. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Nah, di sini olahraga sangat penting bagi tubuh kita, di mana mampu mengendalikan berat badan kita dengan ideal, dan Anda akan terhindar dari batu empedu, yaitu penyakit pada pankreas. Yang ketiga, makan makanan yang rendah lemak. Seperti yang telah disebutkan, penyakit pada pankreas yaitu batu empedu menjadi penyebab utama pankreatitis akut. Jadi kita lebih banyak mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, dan kurangi makanan-makanan yang berlemak, dan itu akan menyebabkan penyakit pada pankreas kita. Yang keempat, membatasi asupan serat dalam sekali makan. Nah, di sini juga usahakan untuk makan jangan terlalu banyak serat secara sekaligus atau dalam satu waktu. Ini akan berpengaruh buruk pada pankreas kita. Yang kelima, yang terakhir, berhenti merokok. Merokok ini juga sangat membawa pengaruh buruk bagi pankreas kita, apalagi seperti anak remaja sekarang yang sudah mulai menggunakan rokok ini. Jadi jangan terlalu mengonsumsi rokok terlalu banyak, nanti akan menimbulkan penyakit pada pankreas kita, yaitu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Nah, mungkin sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, itulah hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga dapat diterima oleh teman-teman sekalian. Dan kami kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.